Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi dan kita masih membahas Mundell-Fleming model untuk perekonomian terbuka. Nah, di video keempat ini kita akan membahas tentang risk premium gitu ya, yang membuat beda antara tingkat bunga domestik dengan internasional walaupun small open economy. Oke, kita mulai pembahasan kita. Jadi konsepnya seperti ini, ada dua alasan paling tidak mengapa tingkat bunga domestik itu mungkin berbeda dengan tingkat bunga internasional. Walaupun negara tersebut small open economy gitu ya. Yang pertama karena adanya country risk, yaitu risiko di mana sebuah negara itu mungkin akan bangkrut, mungkin akan mengalami gagal bayar terhadap pinjaman yang dilakukan. Mungkin akibat situasi politik maupun ekonomi gitu ya. Akibatnya sudah sewajarnya kalau investor itu akan mengharap tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengompensasi risiko tersebut. High risk, high return gitu ya. Risiko semakin tinggi, return yang diharapkan akan menjadi lebih tinggi. Tingkat bunganya akan menjadi lebih tinggi. Oke, kemudian sifat yang kedua adalah expected exchange rate yang berubah gitu ya. Jadi jika nilai tukar di sebuah negara itu diekspektasikan akan turun, maka investor akan menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengompensasi adanya depresiasi tersebut. Oke, jadi alasan inilah yang menyebabkan alasan inilah yang menyebabkan tingkat bunga domestik walaupun small open economy itu akan berbeda dengan tingkat bunga internasional. Kalau risk premium ini kita aplikasikan ke Mundell-Fleming model, maka akan menjadi seperti ini. Jadi R tingkat bunganya ini adalah tingkat bunga internasional ditambah dengan risk premium. Oke. Jadi R sama dengan R bintang ditambah theta. Theta di sini adalah risk premium yang merupakan variabel eksogen. Oke. Sehingga persamaan IS-nya kita revisi menjadi IS bintang ya, kita revisi menjadi Y sama dengan C sebagai fungsi Y min T ditambah I sebagai fungsi R bintang ditambah theta ditambah G ditambah NX sebagai fungsi dari E. Dan fungsi LM-nya, persamaan LM-nya kita ubah menjadi M per P. Ini sama dengan L sebagai fungsi R bintang ditambah theta dan Y gitu ya. Jadi kita revisi menjadi seperti ini. Nah, misalnya risk premium sebuah negara, small open economy, itu menjadi lebih tinggi. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apabila risk premium menjadi lebih tinggi, misalnya keadaan politik yang menjadi lebih tidak stabil dan sebagainya gitu ya, sehingga risk premiumnya menjadi lebih tinggi. Oke, mungkin keseimbangan awal kita tuliskan dulu. Keseimbangan awal ada di E1 dan Y1 merupakan titik potong antara IS1 bintang dan LM1 bintang. Nah, saat risk premiumnya naik, maka IS akan bergeser ke kiri. Kenapa IS akan bergeser ke kiri? Karena tetanya naik, risk premiumnya naik, R-nya akan naik. Saat R-nya akan naik, maka nilai investmentnya akan turun. Nilai investmentnya turun, maka plan expenditure-nya akan turun. Secara keseluruhan nanti dampaknya adalah kurva IS akan bergeser ke sebelah kiri. Oke, dari IS1 bintang ke IS2 bintang. Oke. Nah, dari sisi LM seperti apa? Oke, dari sisi LM, maka LM akan bergeser ke kanan. Kenapa bergeser ke kanan? Urut-urutannya seperti ini. Saat theta naik, R akan naik gitu ya, karena R adalah R bintang ditambah dengan theta. Saat tingkat bunganya naik, oke, permintaan uang akan berubah karena permintaan uang merupakan fungsi dari R dan Y gitu ya. Oke. Saat R-nya naik, maka permintaannya akan turun karena opportunity cost untuk menabung akan lebih tinggi gitu ya. Permintaan akan turun, maka apa yang terjadi? Kurva LM akan bergeser ke kanan. Hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya adalah bahwa delta E kurang dari 0, artinya nilai tukar akan turun. Namun delta Y akan lebih dari 0 karena Y-nya itu akan naik gitu ya. Jadi intuisinya seperti apa? Intuisinya adalah
bahwa naiknya risk premium itu berarti memegang uang domestik itu tidak menguntungkan, sehingga nilai tukar itu akan terdepresiasi. Oke. Depresiasi itu akan meningkatkan ekspor. Oke, sesuai dengan konsep fungsi net ekspor atau neraca perdagangan gitu ya. Depresiasi akan meningkatkan ekspor sehingga pendapatan akan naik, Y-nya akan naik. Nah, efek kenaikan pendapatan itu akibat naiknya ekspor tadi itu lebih besar daripada turunnya pendapatan akibat turunnya investasi gitu ya. Jadi secara total Y-nya itu akan naik.